dipersembahkan oleh... Nah, kita lanjutin nih. Tadi bahasan terkait ada tuh andai-andai yang buruk. Ini sebetulnya hadisnya panjang ya. Bahwa kita ketika minta tolong, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Dan fokuslah kepada sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kita. Wala ta'jas. Dan jangan kamu lemah. Ya. Dan jangan berkata seandainya. Karena seandainya itu bisa jadi pintu masuk setan. Ya. Izin potong kok. Gimana? Kalau seandainya sama cita-cita kan beda ya. Kalau seandainya tapi nggak boleh nih. Kalau cita-cita kan boleh. Misalnya pengen umroh bareng nih sama keluarga. Andai aja bisa umroh bareng sama keluarga gitu. Bisa umroh bareng keluarga atau ngelewat rumah mewah. Andai aja punya rumah kayak gitu berhenti dulu, sholawatin dulu. Berangkat lagi. Sering ya. Itu pernah. Oh pernah. Sama Nulpi. Gimana kok bedanya cita-cita dan andai-andai, apakah boleh cita-cita itu di Islam? Sederhana, yang nggak boleh itu adalah yang udah lewat. Andai aja dia waktu itu nggak nolak cinta aku, nah misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya cita-cita itu kan belum terjadi. Ya Allah, semoga aku bisa umroh bareng dengan keluarga. Udah kejadian belum? Belum kan? Nah akhirnya itu jatuhnya jadi doa. Nah ini yang seandainya yang dilarang itu adalah pengandaian yang menyesali sesuatu yang udah terjadi. Yang sudah merupakan ketetapan Allah gitu. Betul. Ya maksudnya. Karena kita tahu ya, kita kan hamba Allah. Sedangkan kita adalah kadang suka terpeleset menjadi hambanya dunia. Karena kita hambanya Allah, hambanya Al-Hakam yang Maha menentukan. Hamba dunia itu cirinya 3. Salah satunya adalah dari 3 hal itu, kok sebutin dulu semuanya ya. Selalu takut dengan yang belum terjadi. 2, selalu menyesali yang udah terjadi. Nanti yang terakhir ketiga, GTA, galau tiada akhir. GTA. Nah ini dia. Ngomong-ngomong tadi hamba Allah, saya sering lihat sering sedekah. Epping semua tapi. Ya Allah, yang pertama takut dengan yang belum terjadi. Aduh gimana saya bentar lagi pensiun, gimana ya uang pangkal anak? Bentar lagi pensiun, emang 5 menit lagi Bu? Enggak sih, 5 tahun lagi. Atau masih lama, kalem ya. Dan banyak sekali yang mohon maaf ya, sudah ditinggal wafat suaminya puluhan tahun, hidup tuh. Kapan terakhir makan Bu? 29 tahun yang lalu? Enggak, tadi pagi makan ya. Dan dia hitung jarak dari aku ke piring sama jarak dari si ayam nyampe ke piring. Jauhan ayam ke piring, tetap nyampe, mateng lagi. Udah dibumbuin, tinggal kunyah. Ya, udah ditentuin oleh Allah. Itu harus jadi rezekinya dia. Yang kedua tadi ada ciri hamba dunia adalah selalu menyesali yang sudah terjadi. Misalkan, kenapa Bu itu si bapak itu keren ya? Emang kenapa kalau dia keren? Andai aja Ibu dulu terima cinta dia 40 tahun yang lalu. Atau Bu 40 tahun yang lalu Bu. Tapi suaminya, dia jadi suami tuh baik banget. Bu dia suaminya baik, jadi suami yang baik bisa jadi karena nggak nikah sama Ibu. Coba karena nikahnya sama istrinya, coba nikahnya sama Ibu suka bilang kan. Kalau misalkan suami hebat itu dibaliknya ada istri yang hebat. Nggak jadi sama Ibu dia jadi hebat. Kan dulu Ibu minta yang terbaik. Makanya tapi akhirnya nggak jadi sama dia. Berarti sebenarnya dia bukan yang terbaik Bu untuk Ibu. Tenang aja. Sampai ada kejadian nih, lagi naik ojek online. Begitu berhenti, nih ya bintang 1, Bu, nanaonan, saya salah apa? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, bawa pelan-pelan, helm ya Bu ada 2. Ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau. Kenapa? Kenapa bintang 1? Beda Akhirnya, baru dan bau. Si ibunya buka helm. Vlog, dulu kamu nolak cinta saya tahu. Mantan dewa ya. Dia nggak Sang bisa mantan bahaya. GTA. gagal move on. Karena nanti dia jadi GTA. Kalau dia bukan hambanya Al-Hakam, kalau dia menjadi hambanya dunia, GTA, galau tiada akhir. Karena kita hidup hari ini, tapi mikirin masa depan takut, mikirin masa lalu stres. Jadi akhirnya hari ini ketakutan melulu. Aduh gimana ya nanti kalau dolar naik. Padahal ke luar negeri juga nggak pernah. Ya. Jadi stres duluan sendiri, ngapain. Ya, kejadian juga enggak. Bahkan ada psikolog pernah bilang kayak gini. Dari 100% hal yang kita takuti, yang kejadian itu bisa jadi biasanya cuma 15%. 80%-nya nggak pernah kejadian sama sekali. Maka kita harus belajar menerima proses qada dan qadar dari Allah dalam menerima kehidupan. Salah satu rukun iman juga kan ya, salah satu rukun iman untuk kepada keyakinan Allah. Kita kadang cuma tahu doang, nggak tahu artinya. Yang penting kita mesti yakin sih. Itu semua kan takdir Allah, ketentuan Allah juga. Dan kabar baiknya tugas kita tuh yakin bahwa ini tuh pasti baik. Tapi gini kok, kan ada istilah
di balik semua kejadian tuh pasti ada hikmahnya. Betul tuh kok katanya, sering banget. Cuman kan kalau kita lagi di dalam kejadian tersebut, di situasi tersebut, susah untuk menyadari hikmahnya sebelah mana. Coba, Nah, jadi coba lu jadi gue. Ya, gitu. kuncinya tuh supaya bisa cepet melihat hikmah dari suatu musibah atau keadaan yang gak baik itu kayak gimana sih kok? Ya, yang paling pertama sudut pandangnya sih yang berubah. Ya, sudut pandang bahwa yang kita kejar adalah apa yang ada di sisi Allah. Karena kalau misalkan kita ngejarnya apa yang ada di sisi makhluk akan selalu rugi. Nolongin orang biar dia muji, nggak muji, kita ngerasa rugi. Buat apa gue nolongin lu lagi? Nanti bilangnya kayak gitu, giliran dia minta bantuan. Padahal kita nolongin dia makasih atau nggak makasih, dia makasih atau nggak makasih, kita tetap dapat pahala loh. Dan kita perlu pahalanya kan untuk pulang ke hadapan Allah. Kita meninggal gak ditanya berapa orang yang udah muji kamu. Nah itu dia enggak kan? Ya tugas kita mah udah balikin sudut pandangnya ke Allah. Kalau cara menerima ketetapan Allah itu maksudnya gimana sih kok? Ini ketetapan Dengan Allah. pasrahkah atau dengan ikhtiar juga atau kayak gimana gitu? Menerima ketetapan Allah. Iya, apakah kalau misalkan udah mau ketabrak bus, kita nggak menghindar, kalau kata Allah saya gak mati gak akan mati, itu kan Nggak gitu juga. Bukan penting. Misalnya nih orang yang nggak punya nih menerima ketetapan Allah dengan ya udah saya gak kerja emang takdir saya kurang mampu misalnya gitu. Itu jadi seolah pasrah. Gimana pasrah. bedanya pasrah Berlindung di atau balik tawakal? takdir yang dia bilang takdir, padahal kan Oke. bisa diusahakan kok. Tambah seru nih. Tapi seperti biasa kita jeda dulu sebentar. Habis ini biar lebih fokus lagi bahasannya. Udah sahur belum lu, Pi? Sambil sahur juga ya. Belum lah. Beliin sahur lu, Pi? Nah, jeda dulu sebentar. Nyuruh-nyuruh mulu. Kita akan balik lagi. Oh iya, sorry. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.